Hanya Dia yang bisa menggenapi apa yang tertulis. Itu sebabnya Dia menjadi manusia karena kasih-Nya kepadamu dan kepadaku. Supaya hari ini apalagi yang perlu kau khawatirkan, apalagi yang perlu kau takutkan dalam kehidupan. Tanpa persetujuan kita, Dia lakukan ini. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Di atas kayu salib Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa Dia berseru sedemikian? Karena firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi penghalang adalah segala dosa. Ketika Yesus menanggung dosa, Bapa gak bisa mendengar seruan. Bapa gak bisa ulurkan tangan untuk menolong. Demi suaramu didengar di sorga, Yesus rela suaranya gak didengar oleh Bapa. Karena dosa yang harusnya kita yang tanggung, yang membuat kita gak didengar oleh Bapa, Dia pindahin ke tubuhnya. Dan penghalang doamu sudah ditanggung. Supaya hari ini kau pede datang kepada Bapa dan minta apa yang kau kehendaki, karena doamu semuanya didengar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Maka firman-Nya berkata, Yohanes 3:14-15, dan sama seperti apa? Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Apa yang terjadi di padang gurun? Orang Israel dipagut ular. Gara-gara bisa itu banyak yang mati. Tetapi Tuhan beri perintah kepada Musa, bikin salib, taruh ular tedung di situ. Yang menyebabkan bangsa Israel mati harus dilihat. Kalau orang lihat kepada ular tedung yang digantung, yang disalib itu, maka semua bisa yang menjalar di tubuhnya hilang lenyap. Yang harusnya mati tidak jadi mati. Maka Yesus sama seperti ular ditinggikan, Yesus juga ditinggikan. Dia disalib. Dan semua penyebab manusia binasa ditaruh di tubuhnya Yesus. Dan semua orang yang lihat dan percaya kepada apa yang Yesus kerjakan, engkau tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Yang menjadi ketakutan orang untuk percaya, apa benar Tuhan mati? Tapi Dia menjadi manusia dan mati buat kita. Dan Dia berkata, sudah selesai. Tapi sebelum Dia berkata sudah selesai, Dia ngapain? Minum anggur asam. Kenapa Dia minum anggur asam? Kenapa Dia minum anggur asam? Apa nggak ada anggur yang manis di situ? Apalagi kehabisan stok anggur yang bagus? Karena Dia minum anggur asam menggenapi kitab nabi-nabi. Kitab nabi besar Yeremia berkata, di dalam Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat 29 sampai 30. Kalau saudara baca di Alkitab saudara, itu tentang perjanjian baru. Katakan perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru dikatakan, pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu perjanjian baru dinyatakan, orang tidak akan berkata lagi, apa?
Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Kata buah mentah itu dalam bahasa Inggrisnya sour grape, anggur asam. Pada waktu perjanjian baru terjadi, orang gak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah atau makan anggur asam, anak-anak menjadi ngilu. Kenapa bapak yang makan, anak yang tanggung akibatnya? Gara-gara Adam makan, semua keturunan tanggung akibatnya. Tetapi ketika perjanjian baru terjadi, orang gak bisa lagi bilang, gara-gara Adam kita kena akibatnya. Tidak bisa lagi. Karena ketika itu terjadi, melainkan setiap orang akan apa? Mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan anggur asam, dia sendiri tanggung akibatnya. Siapa yang minum anggur asam? Maka dia sendiri yang tanggung akibatnya. Semua kutuk selesai. Apa yang telah diperbuat Adam gak bisa turun lagi kepada saudara. Tidak ada lagi yang bisa mengatakan engkau harus tanggung itu. Tapi Yesus sudah selesaikan satu kali untuk selama-lamanya. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan. Beberapa slide, 2 slide atau 3 slide lagi dan kita benar-benar selesaikan janji. Bagaimana dengan dosa yang akan datang? Firman Tuhan berkata, tetapi Kristus telah datang sebagai apa? Imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Kalau ciptaan sementara atau kekal? Ciptaan sementara atau kekal? Sementara. Kalau di luar ciptaan, kekal. Artinya Yesus pergi ke tempat yang kekal untuk urusan yang akan datang. Ia telah masuk berapa kali? 1 kali untuk berapa lama? Selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat, bahasa yang aslinya bukan dapat kelepasan yang kekal, tapi dia mengatakan dengan demikian Yesus bawa pembayaran untuk kelepasan yang kekal. Pembayarannya sempurna untuk urusan yang akan datang, kekal sampai selama-lamanya. Karena pembayaran domba di bumi hanya setahun sekali. Tapi yang Yesus bawa pembayaran yang kekal. Haleluya. Itu yang Yesus kerjakan. Dan kemudian dia katakan begini. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Bapa. Guna kepentingan siapa? Bukan kepentingan dia. Ini untuk urusanmu. Supaya hari ini gak ada lagi yang bisa mendakwa saudara. Gak ada yang bisa menghukummu lagi. Gak ada yang bisa menyakiti saudara lagi. Kasihnya sempurna buat kita. Dan dia katakan begini. Bersama-sama kita baca 2, 3. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah apa? Dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Boleh berikan tepuk tangan bagi itu. 1 kali untuk selama-lamanya. Dan sebagai penutup dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Bapa, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah menjadi milik Yesus Kristus. Dan dia katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dibinasakan? Kehidupan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Yang dicuri hidup yang apa? Hidup yang kekal. Dicuri sama iblis. Tapi Yesus kasih hidup yang kekal. Tapi maaf, hidup kekalnya berkelimpahan. Bisa habis gak? Gak bisa habis.
Diambil satu masih ada, diambil satu masih ada, diambil satu masih ada. Karena engkau tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Kalau berikan tepuk tangan sekali yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sejenak saudara boleh renungkan kebenaran firman ini yang terbatas disampaikan, tapi biarlah saudara bisa memahami bahwa sesungguhnya Bapa sudah memberikan bagi kita domba yang layak untuk dikorbankan. Harusnya tidak mungkin ada pendamaian, tapi karena begitu besar kasih Bapa, Dia sendiri yang melakukan apa yang Dia firmankan. Firman itu telah menjadi manusia. Dia telah menggenapi semua yang Dia tuliskan sendiri. Supaya hari ini kau boleh memahami apalagi yang kau takutkan, apalagi yang kau khawatirkan, apa yang membuat engkau ragu. Kasihnya sudah terlalu besar. Dan saya mau bersyukur bersama saudara, kita akan menaikkan satu pujian, Worthy is the Lamb. Saya mau mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Saya mau mengajak istri saya boleh bersama-sama untuk bernyanyi bersama dengan kita. Karena hari ini kita mau bersyukur bahwa ada domba yang layak, yang sesungguhnya telah dikorbankan buat kita semua. Supaya hari ini saudara memuji dengan bersyukur, dengan segenap hatimu, dengan kesungguhan hati, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus, Kau telah memberikan tubuh-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, biarlah kami mengagungkan nama-Mu ya Allah. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Engkau korban yang layak Tuhan. Engkau korban yang tidak bercacat celah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami menerimanya. Dan kami bersyukur, kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave.
bersyukur, sejenak berterima kasih di hadapan. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Engkau yang bersama istri gandeng istrimu, engkau yang bersama suami gandeng suamimu. Naikkan terima kasihmu. Dia sangat mengasihimu. Jangan takut lagi, jangan khawatir lagi, jangan ada lagi kebimbangan dan keraguan dalam hidupmu. Dia sudah membuktikan dengan kesungguhan kasih-Nya bagimu. Biarlah hari ini kau bersungguh-sungguh untuk percaya. Haleluya. Terpujilah namamu. Yang dengan lembut saja naikkan pujian ini. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. Jesus, Son of God. Oh yang layak terima pujian kami. Life of heaven, Mari dengan bangga katakan, what is the saudara kita katakan, what is the bersama-sama saya ikuti. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih di hari Jumat Agung ini. Kami mengerti betapa besar kasih bagi setiap pribadi. Kau yang tidak pernah menunda-nunda untuk menyelamatkan kami, untuk berdamai dengan kami. Bahkan kau memberikan yang terbaik buat kami. Maka hari ini kami nyatakan, tidak ada lagi yang kami takutkan, tidak ada lagi yang kami khawatir. Engkau ada di pihak kami,
menjadi pembela kami dan imam besar kami. Maka kami percaya semua seruan kami, tidak satu pun yang Tuhan lalui, semuanya pasti Engkau dengar dan pasti Engkau jawab. Dalam nama Yesus, sempurna dan segera pasti terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk Jumat Agung yang indah. Dan biarlah hari ini Engkau sendiri yang memberikan kami pemahaman pengertian, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang kokoh, tidak mudah mundur, tidak mudah menyerah. Sebagaimana Engkau tidak menyerah untuk berdamai dengan kami. Terpujilah nama-Mu. Engkau telah bersungguh-sungguh untuk mengasihi kami. Maka biarlah kami juga mau bersungguh-sungguh untuk percaya kepada kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin.